Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. جمال الوجود بذكر الإله. Jangan lupa subscribe, like, and share. Zikir dan azimat. Doa, zikir, dan jimat kata orang Melayu. Terutama kita bahas tentang azimatnya. Kenapa ini yang dibahas? Kita mengharap pertolongan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sayati zaman alal ummati, kata Nabi. Akan sampai satu masa nanti pada umatku apabila datang Dajjal. Kesusah payahan kehidupan manusia ketika itu payah sekali, Pak. Sehingga orang tak tahan dengan kepayahan itu, banyak orang yang beriman kepada Dajjal. Dajjal ini dia antara kepayahan, dia akan membawa kesenangan, akan melepaskan dari kesengsaraan, akan mengayakan yang miskin, akan menyehatkan yang sakit, akan menyembuhkan yang sakit, akan memberikan kebaikan-kebaikan. Dia datang seperti Nabi, tetapi dia mengajak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya dia datang seperti Nabi sebagai penolong, lalu kemudian dia mengajak manusia untuk beriman kepadanya. Nauzubillahi min zalik. Di antara orang-orang pengikut Dajjal, kata ulama dalam kitab Akhir Zaman, bahwa 70.000 pengikut Dajjal ini adalah dari golongan ulama. Pengikut Dajjal ini adalah dari golongan ulama, tapi ulama su', ulama jahat. Dan orang-orang yang tidak mengikut Dajjal ketika itu mendapatkan kesusahan dan kepayahan. Satu orang anak muda yang terakhir yang tak beriman kepada Dajjal, dikisahkan, kata Nabi SAW, akan ada seorang pemuda yang kemudian suruh bersaksi beriman kepada Dajjal. Maka kata Dajjal, berimanlah kepadaku. Kata dia, tidak, bahwa sungguhnya aku ini adalah Tuhan. Kalau begitu tolong hidupkanlah orang tuaku yang sudah mati. Maka dihidupkanlah orang tuanya yang sudah mati, Pak. Pas di depannya hadir. Kalau gitu tolong pindahkan matahari dari timur ke barat. Pindahkan matahari timur ke barat. Semua apa yang dia minta dikabulkan oleh Dajjal. Lalu kata pemuda ini, demi Allah, sesungguhnya engkaulah sesungguhnya Dajjal yang dikatakan oleh Nabi SAW, yang Allah pastikan bahwa engkau adalah Dajjal. Karena ketika itu Dajjal tidak bisa memperlihatkan satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu gaib. Dajjal tak punya sifat gaib, Pak, karena dia nampak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata pemuda ini, engkaulah Dajjal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia dipancung, Pak, mati. Itulah orang beriman yang terakhir mati, yang tidak mengikut Dajjal. Laknatullah alaih. Lalu ada orang yang akan melawan Dajjal, pasukan-pasukan yang melawan tentara Dajjal. Dalam banyak riwayat, di antara perbedaan pendapat yang masyhur adalah mereka adalah dari golongan Bani Ishaq. Kelompok dari golongan Bani Ishaq. Kita ni Bani Ishaq atau Bani Ismail, Pak? Kita ni Bani Ismail, Pak. Nampaknya tak masuk kita ni. Ada 11.000 pula tentara Bani Ishaq yang akan melawan Dajjal. Dia akan masuk satu negeri, dia katakan la ilaha illallah, maka semua apa yang ada di negeri itu hancur, yang membesarkan Dajjal. Maka dia bertemu dengan Dajjal pun dia cukup katakan la ilaha illallah. Pasukan Bani Ishaq ini dipimpin oleh Yesus alaihissalam. Yang memimpinnya Yesus alaihissalam, Pak. Bahasa Islamnya Isa alaihissalam. Dan dipimpin oleh Imam Al-Mahdi alaihissalam. Pemimpin pertamanya Imam Mahdi, lalu setelah itu pemimpin besarnya adalah Isa alaihissalam. Mereka tak makan nasi, Pak, pasukan ini. Tapi di antara pasukan itu 11.000 pasukan Bani Ishaq. Ada pula lah Bani Ismail.
Mudah-mudahan kalau ada kok kita waktu itu ada lah kita ya Pak. Tapi mudah-mudahan kayaknya kita tak ada lagi Pak. Karena fitnah Dajjal itu tak sanggup kita. Fitnah sekarang ini aja banyak yang tak sanggup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam dengan pasukannya tidak ada lagi yang bisa dimakan. Kata Nabi SAW dalam banyak riwayat, salah satu riwayat terkenal adalah riwayat Imam Tirmizi. Pada ketika itu pasukan pelawan yang melawan Dajjal dan tentara Dajjal ini makanannya hanya zikir, zikir dan azimat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, di antara usaha yang kita lakukan dengan kondisi saat ini, kondisi fitnah ini, bagian dari fitnah akhir zaman, dilanda wabah dan penyakit, kita Allah Subhanahu wa taala beri ikhtiar. Dengan ikhtiar kita menjaga kesehatan, dengan ikhtiar kita menjaga kebersihan. Karena kebersihan di antara seluruh agama, hari ini gara-gara bersih-bersih ini saja banyak orang masuk Islam, Pak. Dengan menghadapi virus ini, ada satu ajaran agama yang menjelaskan bahwa kebersihan itu adalah bagian dari iman. Banyak orang masuk Islam. Dan kemudian ada satu agama ajaran yang mengajarkan kalau wabah satu negeri melanda satu negeri, hendaklah engkau jangan datang ke negeri itu, dan orang-orang yang berada di negeri itu jangan keluar untuk melarikan diri dari negeri itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Itu pun banyak orang yang masuk Islam. Banyak para profesor hari ini meyakini bahwa salah seorang profesor di Amerika dia katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dari orang-orang Islam, sudah dahulu mengajarkan bagaimana sikap menghadapi wabah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka ada satu sikap di antara ikhtiar kita adalah mengharap nusrah Allah, pertolongan Allah lebih dengan cepat. Dalam kitab Raddul Bala dengan penjelasan yang berbeda, Syekh Mustafa Ibrahim Haqqi menjelaskan, maka setelah berikhtiar, maka lakukanlah setidaknya 4 perkara menolak bala. Di antaranya adalah, sebelum saya jelaskan tentang doa, zikir dan azimat, yang pertama adalah istighfar diperbanyak. Yang kedua, dengan zikir diperbanyak. Yang ketiga, bersedekah. Yang keempat, berdoalah. Raddul bala ma'al istighfar, ma'a zikir, ma'a sedekah, wa ma'a doa. Bapak, Ibu, ayah bunda kami yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sudah lakukan ikhtiar. Lalu bagaimana kencangnya kita dengan doa, zikir, istighfar dan sedekah kita? Sedekah ini bentuk ikhtiar amal badan. Maka yang ingin kita lakukan, kata para ulama ahli zikir, bahwa dengan kita mengucapkan doa, zikir dan azimat yang ada dalam ucapan-ucapan yang dibaca oleh Nabi SAW, maka itulah tanda sesungguhnya kita benar-benar butuh, dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan keperluan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ikhtiar, Pak, biasa aja ikhtiarnya, dengan keadaan ikhtiar dia menjaga kebersihan, dia ini, tapi dia tak mengangkat tangan dan dia tak mengucapkan bahwa sesungguhnya di saat-saat genting ini dia perlu kepada Allah. Tingkat keperluannya itu santai aja. Santai aja, Pak. Kira-kira kita santai atau tidak? Tidak kan, Pak? Tingkat perlunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat perlu. Maka dengan kalimat-kalimat ucapan memuji Allah Subhanahu wa taala, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama menyebut kalimat doa, zikir dan kalimat-kalimat ini disebut dengan azimat. Bahasa Melayunya jimat. Ya Pak As'ari. Jimat Pak bahasa Melayunya. Tetapi kita sering disalah artikan bahwa jimat itu pelet. Jimat pelet, sudah tuh apa Pak? Ada kain hitam dimasukkan apa macam-macam rajah di dalamnya. Saya kecil-kecil dulu punya itu Pak. Rupanya itu semuanya salah, syirik kita. Karena perentaraan benda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Abdullah ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW. An Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Inna raqqa wa tamaim wa tawalata syirka. Sesungguhnya hizib, zimat dan pelet adalah perbuatan syirik. Hizib, zimat dan pelet adalah perbuatan syirik. Mengomentari hadis ini, Imam Hafiz Ibnu Hajar, seorang pakar ilmu hadis yang kenamaan, yang mengatakan bahwa keharaman yang terdapat dalam hadis tersebut adalah hadis apabila digantungkan tidak mengandung Al-Quran atau semisalnya, dan tidak berupa zikir, dan tidak pula larangan, maka larangan itu berlaku padanya. Karena hal itu digunakan mengambil, kecuali ketika kita menggunakan Al-Quran dan hadis dan apa-apa yang dibaca oleh Nabi dan para sahabat, maka kita mengambil barokah serta minta perlindungan atas nama Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Faidul Qadir juz 6 halaman 180 dan halaman 181. Datanglah seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa atas nama Auf bin Malik Al-Asja'i, ia meriwayatkan bahwa zaman jahiliyah ketika selalu orang-orang membuat semacam jimat dan semacamnya. Lalu kami bertanya pada Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu tentang itu wahai Rasul? Rasul menjawab, tunjukkan padaku mana azimatmu. Membuat azimat itu tidak apa-apa, kata Nabi, selama di dalamnya tidak mengandung kesyirikan. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 4079. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang dimaksud dengan azimat dalam bahasa orang-orang tasawuf, ya, orang-orang ahli zikir, adalah Ismul A'zam, nama-nama Allah yang agung. Maka azimat tadi disebut asal katanya A'zam, Ismul A'zam, nama-nama Allah yang agung. Subuh ini kita banyak dibacakan oleh Ustaz Yazid, imam kita. Di antara doa kunut itu ada azimat di dalamnya. Mana azimat, Pak? Contoh, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini azimat. Dia tidak mengandung doa, dia tidak mengandung doa karena doa adalah permintaan. Tapi di sini kita katakan dengan nama Allah, tidak ada yang mendatangkan mudarat dari langit dan dari dalam bumi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala wa huwas samiul alim. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di mana letak azimatnya? Karena di dalamnya tidak mengandung doa, tapi dia kalimat zikir yang memuji nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan dengan sifat Allah lah Allah melindungi kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala, apa beda antara zikir dengan azimat? Kata ulama, ya azimat itu zikir dan zikir itu adalah azimat. Cuman bedaannya adalah zikir ini banyak menyebut nama zat Allah, sedangkan azimat ini banyak menyebut nama sifat Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana letak bedanya? Zikir kita, kalimatnya paling utama ada 5 T. Pertama kalimatnya kalimat tahlil. Kalimat pertama adalah kalimat nama Allah itu sendiri, namanya ismu zat, nama zat Allah. Kalimatnya apa? Allah. Iya ayahanda. Ini ada mursyid di sini, Pak. Allah kalimatnya, Allah, Allah. Lalu yang kedua ada kalimat tahlil. Kalimat tahlil adalah kalimat menyebut sifat Allah juga, nama zat Allah Ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang disembah zatnya selain Allah. Maka kalimat ini disebut kalimat nafi isbat, menafikan semua zat yang nampak nih, Pak, zahir, menghadirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama ahli-ahli zikir itu menyebut, kalau engkau memandang sesuatu maka pandanglah zat yang menjadikan sesuatu, maka hilang, fanalah zat yang dipandang, maka hadirlah zat yang Maha menciptakan. Misalnya kita mandang sesuatu, maka hadirlah pandangan dengan pandangan basirah. Pandang benda pohon kayu, yang terpandang bukan kayunya, Pak, tapi kebesaran yang menciptakan kayu. Lalu keluar kalimat dari kita, Subhanallah. Ini kalimat mensucikan Allah, zat. Jadi kalimat yang pertama
kalimat ismu zat, yang kedua kalimat tahlil, yang ketiga kalimat tasbih, la ilaha illallah, lalu kalimatnya subhanallah, lalu kalimat yang ketiga yang berikutnya adalah kalimat tahmid, adalah alhamdulillah, memuji zat Allah juga. Segala puji bagi Allah, yang patut dipuji zat Allah. Lalu ada kalimat takbir, Allahu Akbar, membesarkan zat Allah di antara segala yang besar. Kata Pak Kiai kita, Kiai yang sering diundang Idrus Ramli, Pak, ketika seseorang menyebut Allahu Akbar, kenapa urutan yang terakhir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar? Apa kata beliau? Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ucapan Allahu Akbar ini adalah membesarkan Allah di antara ucapan kita memuji zatnya. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tak ada yang patut disembah kecuali hanya Allah saja. Tidak ada ilah, tak ada yang ada nih kecuali hanya Allah saja yang ada. Tidak ada yang disembah, tak ada kecuali hanya Allah yang disembah. Tak ada maksud kecuali hanya kepada Allah kita bermaksud. Lalu dia katakan Allahu Akbar terakhir. Allah Maha Besar. Segala bentuk pujian kita dengan zatnya jauh lebih besar dari sekedar kita memuji. Kita sebut Allah Maha Suci, segala puji bagi Allah, tak ada yang disembah selain Allah. Maka kita menyebut Allahu Akbar, itu jauh lebih besar dari sekedar kita menyebut yang tadi. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di luar persangkaan kita kebesaran Allah, di luar persangkaan kita keberadaan Allah, di luar persangkaan kita maha sucinya Allah. Ini kalimat zikir, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian ada kalimat zikir dalam bentuk bertawakal kepada Allah. Di antara zikir ismu zat, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ada kalimat-kalimat tawakal. Kalimat tawakal ini penyempurnaan antara zikir berharap bersandar kepada zat Allah Subhanahu wa taala, lalu dia termasuk pula zikir azimat. Dia zikir memuji Allah taala secara zat, tapi dia juga termasuk zikir azimat dengan menyebut Ismul A'zam. Maka kata Dr. Mustafa Zahri, bagian dari zikir yang kedua itu disebut dengan Ismul A'zam atau bahasa lainnya azimat. Misalnya dalam surah Ali Imran ayat 173, kata Imam As-Syafi'i, aku tidak melihat satu permohonan seorang hamba di atas dunia ini yang paling cepat mendatangkan pertolongan Allah kecuali bacaan tahlil dan tasbih. Tetapi di dalamnya ada azimat. Mana dia, Pak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada yang disembah selain Engkau, wahai Allah. Maha suci Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang zalim. Di mana azimatnya? Ketika menyebut aku ini zalim. Lalu kita mengazimkan Allah. Aku ini dalam keadaan ketutup. Engkaulah yang maha memiliki cahaya. Zulumat, gelap, lawannya adalah nur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara amalan-amalan yang menghadirkan pertolongan Allah yang cepat, kata Imam Syafi'i, inilah satunya, antara tahlil dan tasbih. Dalam hadis dari Imam Tirmizi, azimat seperti ini menghadirkan pertolongan Allah. Zikir dan azimat menghadirkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membaca, kata Nabi, 41 kali setiap hari, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka ia mendapatkan surah Al-Anbiya ayat 178. Tadi saya surat ayat 87 ya. Yang tadi surah Al-Imran 173, salah menyebutnya. Surah Al-Anbiya ayat 87, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Surah Al-Anbiya ayat 87. Surat 81 ayat 87. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, seperti mana Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan, Pak. Lebih susah daripada, kalau hitungan secara logika udah mati, Pak. Udah meninggal. Masa dalam perut ikan 40 hari 40 malam dalam kegelapan malam, tak ada lampu, tak ada listrik, ya, Pak. Tak ada cahaya sama sekali, kan?
dalam perut ikan, dalam kegelapan malam, dalam lautan. Allah bantu itu. Ucapannya ketika diceburkan ke laut lalu dimakan oleh ikan, dalam ucapan selama Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan itu, ucapannya itu aja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ini dia zikir. Lalu sekarang dengan keadaan ini, apa yang kita ucapkan? Ucapkanlah apa yang diucapkan Nabi. Maka itu adalah azimat. Zikir dan azimah. Yang kemudian dengan zikir azimah itu terketuk Allah Subhanahu wa taala, terketuk dia menengok kita. Di antara dia tetapkan wabah, dia tetap kepayahan, ada orang-orang yang dilindunginya. Seperti mana Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 51. Orang-orang beriman dengan keadaan ini, dia berikhtiar, dia menyandarkan urusan pada Allah, lalu dia ucapkan apa ucapannya Bapak Ibu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, ini di WA grup kita kan, saya tengok di grup pengajian-pengajian kita, lazimkan ucap ini, lazimkan ucap ini, lazimkan ucap ini. Sudah lazim itu belum? Udah Pak? Kalau udah tentu udah hafal tuh semua. Boleh kita baca Bu, Pak? Surah At-Taubah ayat 51. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Kita baca dua kali ya Pak. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Udah hafal Pak Bu? Udah ya? Kalau yang surah Anbiya 87 udah banyak hafal. Yang ini tak banyak hafal. Tapi saya lihat, wah ini lazimkan. Bapak Ibu yang dimuliakan ta'ala, maka kita melazimkan ucapan ini apa? Surah At-Taubah ayat 51. Yang qul la yusibana illa ma katabahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam kitab Manzil, dalam kitab Munjiat, para ulama-ulama kita menjadikan ini azimat, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita susah payah kita ini, di antara susah payah ini, kalau Allah menetapkan kepada kita ya ditetapkan, tak ditetapkan ya tidak. Karena jauh sebelum ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang kehidupan manusia 50.000 tahun Pak, dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz. Tapi kita diberi Allah iradah, ikhtiar. Di antara ikhtiar kita, jangan tak berikhtiar jadi orang akidah Jabariyah jadinya. Ini Allah SWT nih mau kena mau tidak. Kita berikhtiar menjaga di antara ikhtiar kita, itulah amal. Lalu dengan amal itu kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya adalah amal. Amal secara badan diberikan Allah kekuatan, lalu amal hati kita, amal keberadaan diri kita di hadapan Allah dengan banyak memohon Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah taala dengan doa, zikir dan azimat. Doa dan zikir kan Bapak Ibu dah banyak paham. Lalu azimah inilah Ismul A'zam, nama Allah yang Maha Agung, yang paling cepat mendatangkan pertolongan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan ta'ala, di antara azimat-azimat yang lazim, azimah-azimah yang lazim dibaca di antara kepayahan dan kesusahan kita memohon pertolongan Allah, ada dua tadi kan. Yang pertama surat Al-Anbiya ayat 87, lalu surat At-Taubah ayat 51. Ini lazim dibaca. Yang ketiga, menyebut nama Allah yang paling lazim pula ada pada surat Al-Baqarah ayat. Kalau yang tadi kan zikir tawakalnya, di antara zikir dan tawakal masuk pada azimah. Lalu ada yang hanya menyebut nama Allah saja.
Ismul A'zam saja, Pak. Harusnya terputar-putar saya jelaskan. Pertama Ismul A'zam saja. Setelah zikir, ismu zat, tahlil, tasbih, tahmid, takbir, tawakal, lalu ada ucapan yang Ismul A'zam saja yang di dalamnya adalah doa-doa. Mana pertama? Ayatul Kursi. Ini adalah ayat pelindung. Ayatul Kursi adalah ayat pelindung. Diturunkan dari bawah aras, min tahtal arash, dengan 8 malaikat pembawanya. Nabi menyebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, siapa yang membaca Ayatul Kursi setelah solat, setiap selesai solat, sesungguhnya tidak ada yang menghalangi dirinya untuk masuk surga kecuali kematian. Hadisnya sahih, Pak. Tapi kalau solat zuhur asar jarang orang mau baca. Padahal dah jelas hadis itu. Siapa yang membaca Ayatul Kursi ba'da shalah, tidak ada yang menghalangi dirinya dengan kematian, dengan surga kecuali kematian. Tapi kalau solat saya tengok banyak tuh yang tak baca tuh solat zuhur, solat asar. Itu kan solat zuhur tuh Allah mantas salam wa minkas salam, langsung aja subhanallah subhanallah, lupa ya kursinya. Wa ilahukum ilahu wahid, itu surah Al-Baqarah. Itu juga Ismul A'zam. Lalu Allahu la ilaha illahu Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum. Ini semuanya, Pak, adalah azimat, nama Allah yang agung. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini azimat Ismul A'zam. Yang kedua suratul Baqarah ayat 283 286. 283 sampai 286. Kata Nabi, siapa yang baca ini di pagi hari, Pak, maka hari itu akan Allah cukupkan baginya. Dalam banyak riwayat yang membaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, sampai habis, sampai minta tolong kita pada Allah dari orang-orang kafir ni kan. Fansurna 'alal qaumil kafirin, pada ayat 286-nya kata Nabi, siapa yang baca ini pagi hari maka hari itu akan Allah cukupkan. Lalu siapa yang membaca petang harinya maka malamnya akan Allah cukupkan baginya. Dalam riwayat dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan-ucapan zikir, doa dan azimah ini Ismul A'zam, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita perisai, Pak, pelindung. Dalam bahasa Al-Qur'an yang disebut mu'aqibat. Mu'aqibat. Pagi ini kita baca, duduk dalam majlis, kita didoakan para malaikat, dikirim Allah Ta'ala perisai kita, depan, samping, kiri, kanan, muka, belakang. Tahu-tahu pas keluar kita singgah pula di jalan situ sebentar, nampak orang pakai rok pendek, langsung terpandang. Orangnya perempuan, Pak, bukan laki-laki, bukan pula mahram kita. Itu semua yang menjadi perisai kita langsung hilang, Pak. Mau akibatnya Allah kirimkan bacaan-bacaan zikir kita sebagai pelindung kita ketika kita bermaksiat, tak ada lagi perlindungan diri kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita dengan ucapan-ucapan, dengan bacaan-bacaan ini memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala, maka diri kita dipertahankan untuk tidak bermaksiat, tidak melakukan kesalahan di hadapan Allah. Lalu seperti apa mempertahankan diri untuk tak bermaksiat? Di antara bacaan doa-doa kita, amalan ikhtiar kita, ikhtiar dan amalan doa-doa kita, zikir-zikir azimah kita. Kata ulama, ada satu zikir sebagai pelindung utama agar azimah tak tercabut dalam diri kita. Apa dia, Bapak Ibu? Istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Rasulullah SAW tak ada dosa, ya Pak. Bahkan dia dimaksumkan dari dosa. Tetap dia beristighfar.
Apa kata beliau? Wallahi inni astaghfirullah akthar min sam'in marrah fi kulli yaum. Demi Allah sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah lebih daripada 70 kali sehari semalam. 70 kali dalam setiap hari. Dan istighfar juga adalah zikir yang mengiringi ismul azam, ucapan-ucapan memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kalimat zikir istighfar tu, dalam orang-orang ahli zikir ditambah ismul azam, Pak. Sebenarnya kata kalimatnya tak ada ismul azam. Astaghfirullah wa atubu ilaih, gitu aja. Lalu ditambah astaghfirullahal azim. Aku bermohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Makanya sebagian pendapat dari golongan kawan-kawan kita sebelah membaca istighfar dengan astaghfirullahalazim itu pun disebut bid'ah. Ada postingan 3 bulan yang lalu, di sebuah postingan dia bilang, sesungguhnya kami adalah orang-orang di atas manhaj salaf. Kami beribadah apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mengucapkan astaghfirullah pun tak berani menambah al-azim di belakangnya, kerana tak pernah dicontohkan Nabi. Maka ucapan astaghfirullahalazim itu adalah al-azimnya adalah perbuatan bid'ah. Bid'ah itu adalah sesat, sesat masuk neraka. Langsung saya balas, al-azim itu dari mana datang sesatnya? Nabi tak pernah contohkan. Saya bilang banyak ucapan-ucapan lain yang dicontohkan Nabi. Al-azim itu nama Allah, menisbatkan nama Allah dalam zatnya. Nisbatkan nama Allah, zatnya Allah, lalu dinisbatkan nama Allah SWT dengan sifatnya. Astaghfirullah al-azim, mohon ampun pada Allah yang Maha Agung. Nah, makanya kalimat-kalimat ini munculnya dari para ulama, ahli zikir. Tak ketemu tu dengan ahli fikih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka dia juga disebut dengan ismul azam. Dalam bahasa orang tua-tua kita dulu disebut dengan azimat. Jadi Bapak Ibu jangan salah kita menyebut azimat. Orang menyebut jimat lalu disebut ini sesat nih. Azimat itu dulu awalnya baik yang dalam Islam, lalu disalah artikan, disalah amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang salah, satu hari abang saya namanya Haji Muhammad Yusuf balik ke Selat Panjang, abang tetangga dekat rumah saya, saya panggil abang saya lah. Balik Selat Panjang waktu dia kuliah di UIR. Kata beliau, saya pulang ke Selat Panjang, tiba-tiba nampak di dalam parit ada suku Akit ini sedang bergulumul dengan babi, sedang berkelahi dengan babi dalam parit. Lalu dia ke dalam kepayahan tu ditolong orang kampung, termasuk dia yang nolong. Ditolong beliau, selamatlah dari berkelahi dengan babi tadi. Babinya lari, dia pun selamat. Lalu dalam selamat tu tak ada hadiah yang dia berikan, tak ada, hanya ucapan terima kasih. Lalu apa yang patut diberikan? Diberikannya zimat, Pak. Kain hitam yang ikat pinggangnya tadi. Dibagi ini dengan beliau. Setelah orang Akit ni pergi, dibukanya kain hitam tu, dibuka-bukanya dengan macam-macam isi. Adalah kertas satu, tulisannya apa, Pak? Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Orang Akit tu tak beragama dia kata. Agamanya ateis. Menyembah animisme lah, menyembah pohon, menyembah ini. Lalu dalam jimatnya itu ada tulisan Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Sebenarnya dia bukan diletakkan pada pinggang, pada dinding, ditulis, ditempel, tidak. Tapi dia adalah diucapkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau dia dah jadi benda, akhirnya kita yakin kepada benda itu, padahal kita yakin kepada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tergantung cara mengamalkannya. Dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Quran dan hadis. Maka jangan sampai salah mengamalkan azimah. Kita lanjut bacaan-bacaan azimat berikutnya. 1 tadi ayat kursi, 2 Al-Baqarah 283, 286. Lalu surah Ali Imran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'u mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahari fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Tadi Ustaz Yazid pun baca. Ini Ismul Azam. Katakanlah, ya Allah, tidak ada yang dapat memberi kekuasaan
kecuali kepada orang yang kau berikan kekuasaan. Tidak ada yang dapat yang menyesatkan kecuali yang kau berikan kesesatan. Tidak ada yang dapat beri hidayah kecuali engkau yang memberikan hidayah. Kalau engkau memberikan segala sesuatu tak perlu perhitungan, bi ghairi hisab. Tak perlu pakai hitungan, Pak. Dialah Allah yang menjadikan malam, memasukkan malam kepada siang, siang kepada malam, menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Sesungguhnya Allah menjadikan sesuatu, menetapkan tanpa perhitungan. Innama amruhu iza arada say'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bapak Ibu yang dimuliakan Ta'ala, ini azimah-azimah yang lazim saja. Lalu yang paling lazim lagi mana? Setelah surah Ali Imran tersebut ada surah Ali Imran 173 sudah tadi, la ilaha illa anta hasbunallahu wa ni'mal wakil. Surat Ali Imran ayat 173. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah sebagai penolong dan aku bersandar kepadanya. Doa ini dibaca oleh siapa? Nabi Ibrahim AS ketika berada di dalam api. Maka ada mimpi seorang ulama, tapi tak patut juga jadikan dalil, Pak. Saat ini seorang ulama yang bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Ada kemarin diposting kan di beberapa grup. Kata beliau, ulama ini mimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah SAW berpesan, orang-orang beriman, amalkanlah azimah ini. Ucapan-ucapan pertama Al-Fatihah 3 kali, kemudian suratul Ikhlas 3 kali, lalu membaca surah Ali Imran 173 ini sebanyak 313 kali. Hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil. Kalau mimpi sebenarnya tak patut dijadikan amalan, karena yang patut jadi amalan itu adalah yang bersumberkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi karena mimpi ini adalah bisyarah, berita gembira, apalagi datangnya dari Nabi SAW, tak ada kaitannya dengan penyelewengan akidah kita berharap pertolongan pada Allah, dan dia pula ada dalil hadis-hadis, amalan-amalan yang mendukung ini adalah ismul a'zam, maka boleh Pak kita amalkan. Saya semenjak nengok postingan itu, saya coba amalkan untuk 313 kali itu. Hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil. Belum ada yang tuntas sekali duduk, Pak. Sekali duduk sampai 313 itu belum ada, karena saya ada amalan yang lain yang saya baca. Amalan zikir pagi petang dari kitab Manzil, kitab Munjiat, kitab Al-Maksurat, atau kitab-kitab zikir kita ini yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak. Mengiringi itu saya coba masukkan itu. Tak ada yang tuntas. 150 nantilah sambung lagi ya gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Ta'ala, ini bagus amalan-amalan. Lalu yang berikutnya 3 ucapan tawakal yang mengiringi doa-doa kita, dia adalah bagian dari Ismul A'zam. Surat At-Taubah ayat 128, lalu At-Taubah 129, lalu surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Dia Ismul A'zam sekaligus tawakal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Kata Nabi dalam hadis Imam Tirmizi, siapa yang ucap hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 10 pagi 10 petang, lalu ditutupnya dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, maka Allah akan berikan jalan kelapangan dari seluruh masalahnya. Ini kalimat-kalimat ini ngapa 10, ngapa 11, ngapa 40, ngapa 9? Artinya kata para alim, untuk kita banyak mengucapnya, agar kita tak berlepas bersandar diri kepada Allah. Makanya ada pendapat kan, sesungguhnya segala keadaan itu bagi orang beriman itu baik, enak baik, tak baik pun baik. Kenapa? Karena orang beriman selalu menyandarkan kepada Allah. Ujung-ujungnya adalah la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Ta'ala, lalu surat At-Tolak ayat 23. Yang lazim disebut orang Melayu ayat 1000 dinar. Rumah Pak Daniel ada nih Pak Daniel ya. Rumah nenek saya, rumah kami itu ditempel nih Pak, dalam bentuk poster. Tapi banyak orang nempel dalam bentuk poster tapi tak dibaca. Di ruang tamu ditempelnya sebagai hiasan. Ada enggak dibaca, Pak? Ayat 1000 dinar. Hafal kan, Bu? Ibu hafal semuanya? Hafal ya?
Agak-agak anggu-anggu aja nih. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka baginya akan Allah beri jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka dia akan Allah cukupkan. Dari mana datang cukupnya itu? Maka pertama cukupnya itu sebelum kita merasakan kehadiran pertolongan Allah dengan kita ditolong ini, ditolong ini, ditolong ini, baru saja kita mengucapkan kalimat itu Allah antar muaqibat, perisai pelindung diri kita, Pak. Tapi jangan bermaksiat. Lalu nanti akan Allah iringi dengan pertolongan-pertolongan lain. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tak disangka-sangka. Pak De hafal ya? Hafal Pak De? Insyaallah Pak De ya. Hafal tak hafal baca. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Musuh kita saat ini yang membuat kita susah itu tak nampak, Pak, Bu. Tak nampak. Kalau perang nampak lah. Makanya fatwa Majelis Ulama Indonesia itu sudahlah, kena dia tak nampak, berkurunglah di rumah. Berkurung, Pak. Sejatinya hadis Nabi SAW, kalau kita lihat sirah tu, berlindung diri itu bukan cara pertama, itu bukan cara berkurung di rumah. Kampung tu dikurung, jangan orang luar masuk, orang dalam keluar. Tapi kena dah terlanjur orang luar masuk, maka berkurung dalam rumah. Jangan orang lain masuk ke rumah kita, kecuali orang yang jelas. Maka cara masuknya katanya mandi dulu, bersihkan dulu, disinfektan dulu, baru masuk rumah. Kakak saya bilang pagi ini ada 2 tamu katanya, dari Kampar mau datang ke rumah. Kakak bingung nih mau nyambut tamu katanya, kepala sekolah. Jadi macam mana Kak? Mau dibilang jangan datang, kakak takut katanya. Macam mana caranya? Nanti kan kakak siapkan sabun depan rumah tu katanya. Baru boleh masuk rumah, cuci tangan semua, cuci semuanya pastikan. Kita tak usah salaman lagi. Gini Pak. Karena ternyata daerah Pandau sana 2 pula yang ODP Pak. Daerah Pandau sana 2 ODP. Daerah Simpang 3 sana. Pekan Riau totalnya 1891 yang ODP, tapi 1 yang positif. Yang positif tuh kawan kita pula sering ngaji tafsir Pak dulu. Ngaji tafsir ke Masjid Ar-Rahman, Pak Haji Makmur Mon ni Pak. Orangnya rajin ke masjid. Makanya Jumat yang lalu Masjid Ar-Rahman tuh tak sholat Jumat. Mereka cuma azan, masjidnya dibersihkan. Kenapa? Karena bapak tuh pernah sholat situ. Beliau tinggal di Aur Kuning. Tapi di rumah sakit bapak tuh sehat-sehat aja. Makannya enak, tidurnya enak. Kalau kita tengok sirkulasi 14 harinya udah lewat. Beliau masuk rumah sakit tanggal 7. Mulai kena tanggal 3 pulang dari Malaysia kan. Tanggal 27, tanggal 3, tanggal 7. Lalu tanggal sekarang sudah tanggal 26 ya Pak ya. InsyaAllah udah selesai itu. Tapi tentu mungkin masih ada di badannya. Dia sehat-sehat aja, batuk-batuk sikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita mohon perlindungan pada Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah kalau dia menimpa kita, menimpa memang Allah dah tetapkan orang beriman. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal. Bapak Ibu yang dimuliakan Ta'ala, inilah bacaan-bacaan yang mengiringi bacaan-bacaan kita di antara zikir, doa-doa kita, ada bacaan-bacaan azimah. Mudah-mudahan ini menjadi bagian perlindungan diri kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa itu aja lalu. Banyak betul bacaannya, nanti bingung ngapalnya. Ya, Pak. Al-Baqarah 255 ayat kursi. Al-Baqarah 286 terakhir. Kemudian At-Taubah Ali Imran 173. Lalu yang qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, tadi saya lupa nomor ayatnya, tapi dia dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat berapanya lupa saya. Ibu ketik saja Google qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, nanti ketemu dia. Lalu yang keempat, bacaan-bacaan tawakal, surat At-Taubah ayat 51, surat At-Taubah ayat 128, surah At-Taubah ayat 129, surah At-Talaq ayat 2 dan ketiga. Ayat keduanya bagian terakhir, ayat ketiganya sempurna menyeluruh. Disebutlah bacaan ayat 1000 dinar. Terakhir, sempurnakan azimat ini dengan 2 bacaan.
dengan banyak berselawat dan beristighfar. Dua inilah penyempurna azimat kita. Azimah, perlindungan diri kita, istighfar, lalu berselawat kepada Nabi. Tak sempurna setiap amal tanpa diiringi dengan salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berselawatlah banyak-banyak. Maka sekurang-kurang salawat pagi dan petang. Di antara banyak para pendapat ahli zikir, 10 pagi 10 petang. Karena setiap ucapan salawat itu, satu ucapan salawat mewakili ucapan-ucapan zikir azimah kita yang lain 10 kali. Jadi kalau kita baca la ilaha illallah atau kita baca astaghfirullah, satu bacaan itu kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nilai bacaan salawat itu sudah 10. Siapa nyebut? Nabi SAW. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah bersalawat padanya 10 kali, Pak. Makanya kalau kita lihat di buku-buku zikir tu, salawat 10, salawat 10, salawat 10. Namun dari kalangan ahli-ahli zikir tetap bacakan 100. Bacalah 100 pagi, 100 petang. Saya pernah baca sebuah riwayat dalam hadis Imam Tirmizi, tapi saya tidak tahu kesahihan hadisnya. Dia menyambung bacaan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh yang dalam riwayat, siapa yang berselawat kepadaku sekali maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Disambung Pak hadis ini. Siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, Allah berselawat padanya 100 kali. Siapa yang berselawat kepadanya 100 kali, Allah berselawat kepadanya 1000 kali. Siapa yang berselawat padaku 200 kali, Allah iringi dia ma'asafaratil kiramal bararah, dengan naungan para malaikat. Wallahu a'lam hadisnya sahih atau tidak. Tapi dalam dukungan hadis, riwayat-riwayat yang lain, bahwa ucapan-ucapan itu menjadi pelindung, jadi perisai selagi kita mampu menjaga diri kita untuk tetap bersama dengan Allah, untuk senantiasa berzikir, untuk senantiasa mentaati perintah-perintah Allah. Mudah-mudahan kajian pagi ini dapat memberikan setawar sedingin bagi diri saya, diri kita semua, yang menyampaikan baik, yang mendengar baik. Yang paling baik adalah yang mengamalkan. Tentu tak sama dengan Ustaz Dr. Muwardi. Walau sama-sama doktor, tapi doktornya beda, Pak. Yang satu produk luar negeri, yang satu setengah luar negeri, setengah dalam negeri. Kalau beliau sempurna tuh dalam negeri, luar negeri. 1 S2 S3. Awak sempat belajar di Malaysia. Itu pun sebentar saja. Mohon maaf segala atas kekurangan. Mohon banyak terima kasih kepada segala perhatian. Mudah-mudahan semua bala bencana di negeri kita ini akan Allah jauhkan dari kehidupan kita. Pekanbaru Riau sampai sini aja lah. Ya Pak, maksudnya sampai sini aja, tak ada tambah-tambah lagi. Satu tu dah lah tu. 1891 tu ODP udah lah tu gitu. Udah tu normal balik kita. Solat normal. Tapi MDI dah mengeluarkan surat, Pak. Satu-satunya masjid yang paripurna yang bagak tu masjid Al-Falah, Pak. Maka saya bilang Bang Tony, Bang, masih ngaji, Bang. Ustaz Mawardi tak nak lagi, kerana dia dah ikut rapat, dia tak mau lagi datang. Ayolah saya datang esok pagi, Bang. Allahu Akbar. Masjid Ar-Rahman sudah tak Jumatan, Pak. Masjid Ittihad sudah tak Jumatan. Tapi azan iqamah tetap. Maka solatnya pakai as-salatu fi buyutikum. Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau nanti mau dirapatkan jam 9. Entah apalah keputusannya nanti. Entah Jumat ini masih Jumatan atau Jumatan dengan alat scanner, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf sekali lagi, mohon doanya Bapak Ibu ya. Semua kita berharap kepada pertolongan Allah. Hanya pertolongan Allah lah yang kita harap di antara usaha kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'atan marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pagi ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikan perpisahan kami penghapus dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, kami tampung tengadah tangan kami ya Allah. Dari lubuk hati kami yang paling dalam kami bermohon padamu ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin. Ya Allah, beri kami kasih sayang. Wa anta khairur rahimin. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma ansurna wa anta khairun nasirin. Ya Allah, tolong kami, sesungguhnya Engkau lah Maha Penolong ya Allah.
Allah. Allahumma ansurna wa anta khairun nasirin. Allahumma ansurna wa anta khairun nasirin. Allahumma rahzuqna wa anta khairur raziqin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ihwanana mujahidina fi kulli makan fi kulli zaman, khususan nahnu fi hadzal baladina ya Allah, baladina Indonesia khassah, Riau Pekanbaru ya arhamar rahimin. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma idfa' 'anna al-ghala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibi.